yaitu sambutan dari pembina POSMI yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Muhaimin Karim. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita sholawatan sebentar ya Bu ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi warda الصحابة، يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوره، يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي حضنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih diucapkan pada ibu-ibu semuanya yang hadir di majelis ini. Semoga niat panjenengan, langkah panjenengan
akan ditulis, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Pertama kali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Presiden POSMI. Udik yang itu nggak ada, keluar. Bu Yanti yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan acara pada hari ini, juga kepada teman-teman semua, panitia, seluruh presiden anggota POSMI yang jumlahnya hampir 50 organisasi. Takbir! 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 Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberi waktu cuma 20 menit. Wah, alhamdulillah terang ini ya Bu ya. Sahalisa haji, buat syukriyah, first class. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak lama lagi kita dan tentunya masyarakat Hong Kong akan menyelenggarakan, meramaikan, merayakan hari liburan apa namanya Bu? Nataru. Tahu Nataru? Singkatan apa nih Bu? Natal dan tahun. Natal dan tahun. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin pesan dalam hal ini menjelang Natal dan juga tahun baru, ada 3 poin yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu sekalian supaya kita tidak terjerumus, supaya akidah kita, iman kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam keadaan muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Allahumma amin. Yang pertama, hindari perayaan. Hindari apa Bu? Perayaan. Apa maksudnya saya ngomong kayak gini? Perayaan ini termasuk Natal ya Bu ya, itu merupakan kategori ibadah. Kenapa Bu? Ibadah boleh nggak dicampur-campur Bu? Hari Jumat ke masjid, hari Minggunya kemana? Boleh nggak seperti itu? Nah, sedangkan kita sudah punya perayaan sendiri, ya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, didapatinya mereka orang-orang Madinah sedang merayakan 2 hari raya mereka, ya, yaitu hari raya Nairuz dan Mihrajan. Nairuz itu artinya tahun baru Masehi, Mihrajan artinya 6 bulan setelah Januari, jadi pertengahan tahun. Nah, ketika itu Nabi mengatakan Allah telah menggantikan kedua hari raya mereka ini dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang termasuk adalah Christmas Eve, Natalan. Natal itu apa artinya Bu? Ulang tahun. Natal itu lahir, ya. Natalan berarti lahiran. Yang dimaksud dengan Natal di sini adalah kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ibu-ibu, siapa nama ibunya Nabi Isa alaihi salam? Maryam. Punya suami enggak Bu? Enggak. Punya bapak enggak Nabi Isa? Punya. Kenapa lahir? Bisa lahir. Nah ini Bu. Jadi karena perayaan-perayaan ini pasti akan mengandung peribadatan yang akan dipuji-puji, ya. Bedanya antara kita dengan orang-orang yang beragama Nasrani, kita meyakini bahwa Yesus Kristus itu Nabi Isa alaihi salam
adalah Abdullahi wa Rasuluh. Apa maknanya nih? Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini keyakinan kita ya Bu ya? Iya. Sementara keyakinan mereka adalah bahwa Nabi Isa itu adalah ya, Son of God ataupun God. Jadi jauh sekali bedanya. Ya. Kita sebagai orang Muslim mukmin tetap menghormati, menghargai, bahkan sampai Nabi Isa alaihi salam kita respect dan Allah menempatkan sebagai posisi yang paling mulia, yaitu sebagai Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling baik ibu-ibu sekalian nanti besok ya. Kalau Anda diundang ke gereja misalnya, mau nggak Bu? Dikasih $50.000 mau nggak? Ditambah lagi $100.000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun dolar. Wah hebat tuh. Ya memang nggak bisa, nggak boleh. Ibadah tuh nggak boleh dicampur aduk. Ya, ibu-ibu sekalian, bagaimana kita bisa membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah? Dalam Islam itu ada dua saja sebenarnya, Bu. Yang pertama adalah kategori ibadah. Apa yang kita lakukan ini dibagi dua. Ada namanya ibadah, yang satu lagi namanya muamalah. Meng-mengah. Ngerti muamalah? Meng apa meng? Muamalah itu artinya interaksi, kerja. Apalagi termasuk, minta maaf ya, ketika kita diucapi Merry Christmas, boleh nggak jawab ayo Bu? Yang boleh jawab angkat tangan. Wah pada diam semua. Yang nggak boleh angkat tangan. Yang boleh angkat tangan. Wah pada takut ke saya. Masih ragu. Ya. Ada dua pendapat. Dua-duanya kalau menurut saya betul. Ya. Tapi sebenarnya kita Al-Quran punya versi Natalan. Versi apa Bu? Natalan. Mana buktinya? Ada. Dalam surat Maryam, ibu boleh dibaca pada ayat 30 sampai 33. Terutama ayat yang ke-33, Allah menyatakan wassalamu alayya yauma wulidtu. Salam sejahtera ataupun greetings ataupun Christmas kalau zaman sekarang ya, Merry Christmas on me, kepadaku, kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Allah juga mendoakan. Artinya mendoakan Nabi Isa itu boleh apa enggak sih Bu? Boleh. Ya. Pendapat yang paling kuat menurut saya adalah dibolehkan. Ya, walaupun ada yang agak sedikit keras sedikit. Kenapa? Karena ucapan salam itu bukan ibadah, Bu. Bukan ibadah ucapan salam. Anda mengucapkan salam kepada orang non-muslim, good morning. Itu doa apa bukan? Selamat. Ya muamalah itu sebenarnya, muamalah. Ya. Orang lain mengucapkan kita cosan, apakah kita diam saja Bu? Ya nggak boleh, ini bukan orang muslim aku. Ini boleh-boleh saja, ya. Selagi itu bukan ibadah, itu dibenarkan kita berinteraksi dengan non muslim. Ya. Jadi hakikatnya sebenarnya dalam Al-Quran ada ucapan Natal. Ayat berapa tadi Bu? 33. Surat Maryam ayat 33. Mau dicek. Nah, bedanya ibu-ibu sekalian, ketika kita menjawab ucapan dari teman kita, saudara kita yang beragama Nasrani, kita nggak boleh diem, mulut kita nggak boleh mingkem ya Bu ya. Kita wajib menjawab. Malah dalam surah An-Nisa itu kata Allah ya, kalau kamu diberikan penghormatan salam, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik daripada salam yang diberikan kepada orang itu. Nah, makanya pendapat yang kedua ini sebenarnya nggak ada masalah, karena dalam Al-Qur'annya itu ada. Ya, bedanya adalah
kita yang mengucapkan ataupun diberikan ucapan, kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam sebagai apa, Bu? Nabi dan Rasulullah, Nabi dan utusan Allah. Bagi mereka bukan. Lain ya, Bu ya. Ini bedanya, ya. Dan tidak setiap orang yang menjawab Merry Christmas misalnya, ya Bu ya, lalu akan menjadi Kristen. Ibu-ibu setuju nggak? Ada orang Merry Christmas, apakah dia akan menjadi Kristen? Enggak. Tidak. Ibu-ibu tahu nggak suara kambing? Coba yang keras suara kambing. 1, 2, 3. Ketika Anda berteriak "Mbek" semuanya ini, apakah Anda menjadi mbek kambing? Masih ingat di kampung suaranya ayam yang kehilangan anaknya? Coba 1, 2, 3. Kak, 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 kak. Bisa, Bu? Apakah orang yang mengatakan pek pek pekok itu jadi ayam? Kan tidak, Bu ya. Ini ya, Bu ya. Nah, walaupun begitu ibu-ibu sekalian, ya, kita tidak perlu membudayakan. Tahu membudayakan? Contohnya, aku mau ngirimi kartu-kartu lah ke teman-teman semuanya, ya Bu ya. Saya kira tidak perlu ya Bu ya, tidak perlu. Dan kita sendiri mungkin teman kita nggak banyak ya Bu ya yang masalah. Jadi tidak perlu diperdebatkan, ya. Perayaan tidak boleh kita bertoleransi. Kenapa? Allah menjelaskan dalam surat Al-Kafirun. Apa bunyinya? Lakum dinukum waliyadin. Apa maknanya, Bu? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu yang pertama. Tinggal 7 menit lagi, Bu. 5 menit lagi. Jadi yang pertama, ya, stay away. Maksudnya menghindari perayaan-perayaan. Bagaimana kalau kita disuruh nganterin majikan? Boleh nggak nganterin majikan ke gereja, Bu? Boleh. Boleh. Itu bukan ibadah nganterin itu. Ya Bu ya. Ini contoh begini. Saya menjadi Grab driver. Tiba-tiba ada order pesanan misalnya dari pemuka agama lain, ya, yang tujuannya orang ini akan pergi ke tempat peribadatan. Kira-kira saya sebagai sopir ini menolak apa menerima, Bu? Kenapa saya harus terima? Karena bukan ibadah. Tapi kalau masuk ke tempat persembahyangan, kitanya ikut-ikut begini, ikut doa-doa, ikut nyanyi-nyanyi, ikut amin-amin, ya Bu ya. Maka ini sudah dikategorikan sebagai ibadah. Ibadah, maka nggak boleh dicampur-campur. Muamalah dibenarkan. Maka poin yang kedua, toleransinya itu bukan pada objek ibadahnya. Toleransinya itu kita harus sasarkan kepada orang yang merayakan. Memang. Jadi kepada orang yang merayakan ini kita toleransinya. Apa maksudnya? Contoh, teman kita mau pergi ke gereja misalnya, ya Bu ya. Dia nggak punya kendaraan, nggak punya duitnya kurang. Boleh nggak kita ngongkosin, Bu? Boleh. Kenapa boleh? Ya karena bukan ibadah. Ya, bukan ibadah. Boleh nggak kita disuruh misalnya, kita sebagai tukang ya Bu ya, sebagai tukang. Tiba-tiba ada order untuk membangun kelenteng. Anda yang dapat order membangun kelenteng itu, kira-kira boleh apa enggak? Diambil apa enggak ordernya? Kenapa diambil? Karena bukan ibadah. Karena kerja ya Bu ya. Kerja. Bukan ibadah yang kayak gini-gini, bukan. Nah jadi kita harus bedakan. Tapi kalau panjenengan itu misalnya, ya, nganterin majikan,
sampai masuk ke dalam, boleh nggak? Ya, kalau majikan kita perlu bantuan ke dalam, nggak ada masalah sebenarnya, Bu. Sebenarnya ya, Bu ya. Tapi saya ingin mengatakan, hindari kalau kita itu masuk ke dalam tempat peribadatan orang lain. Kenapa begitu? Kita khawatirnya adalah akan menjadi fitnah. Jadi apa, Bu? Dulu ada 4 orang itu masuk ke tempat ya, pakai kerudung, wong Islam ya, Bu ya. Ya, kemudian tetangganya tahu kira-kira apa yang terjadi, Bu. Wah, langsung tetangganya ngambil foto, diviralkan, dilaporkan ke keluarganya. Keluarganya marah apa enggak? Bu, mesti marah. Nah, makanya ibu untuk menghindari ini, kalau bisa ya, Anda yang mengantarkan majikan atau siapapun ke tempat-tempat peribadatan, please minta kepada mereka untuk tidak masuk ke hall ataupun ke aulanya ataupun tempat persembahyangannya. Anda tunggu saja di mana? Di luar. Bagaimana kalau terpaksa misalnya nunggu nenek yang atau kakek yang harus ditunggu terus? Ayo ibu-ibu kira-kira mau duduk bersama-sama atau ditinggal saja? Wes mana bodoh atau gimana, Bu? Kenapa? Kerja. Tapi jangan ikutan, ya. Ketika mereka Tuhannya kita nggak tahu ya, Bu ya. Kitanya apa? Amin, amin ya, Bu ya. Boleh nggak begitu? Nah, harus jelas ya, Bu ya. Jadi kalaupun kita mengantarkan sampai ke dalam, kitanya tidak perlu ikutan. Yang baik apa, Bu? Sholawatan, zikiran ya, Bu ya. Apalah, kita sibukkan diri kita sendiri ya. Ini karena terpaksa dan darurat ya, kita bekerja mengantarkan majikan kita. Gak ada masalah. Islam itu agama yang paling mudah ya. Ada satu konsep namanya maqasid asy-syar'iyyah. Syariat itu diturunkan untuk memudahkan kita semua supaya hidup kita itu enak, tenang, tentram ya. Ini karena Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu secara kafah, pasti Anda akan mendapatkan ketenangan. Nah ini, Bu ya. Jadi kembali, yang boleh kita toleransi kepada siapanya, Bu? Kepada yang merayakan. Ya, Bu ya, ngerti ya, Bu ya? Diajak makan boleh nggak? Boleh, asal makanannya apa? Halal. Ya, jangan dikait-kaitkan dengan ibadah, makan ya makan saja. Kalau mereka baca doa, ya kita hormat kepada mereka, kita tidak mengikuti mereka. Kira-kira panjenengan berani kalau seperti itu kondisinya, Bu? Berani apa, Badan? Harus berani, ya. Iman itu harganya mahal, Bu. Mahal banget, ya. Makanya bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, ya, pada siang sampai siang nanti kita dapat hadir di tempat ini yang memang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an merupakan tempat menghilangkan puyeng, mumet, apa lagi, Bu? Susah. Mumet, puyeng, Susah, galau. hah? Gundah, gulana, terus macam-macam, Bu. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ditanya oleh sahabatnya, wahai Ibnu Mas'ud, setiap hari hatiku merasa gundah, pikiranku ruwet, mumet. Tolong please nasihati aku. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau memang penyakitmu itu seperti ini, kayak kita kan sering mumet ya, Bu ya? Sering mumet apa badan, Bu? Dada sering sesek apa enggak, Bu? Terus sering dug-dugan apa enggak, Bu? Nah, ini ditanyakan ya pada Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, kalau memang penyakitmu itu seperti itu, maka pergilah ke 3 tempat. Berapa tempat, Bu? 3 tempat. Yang pertama adalah tempat di mana Al-Quran dibaca. Lalu kamu baca dan ataupun dengarkan. Jadi bersyukur kepada Allah, kita sudah ada yang membaca tadi, Bu ya, luar biasa tadi.
lagunya enak, ya. Kemudian kita yang lainnya mendengarkan semua. Saya yakin banget Bu, Anda yang ada di sini, ya, dari mulai Anda melangkahkan kaki, duduk di sini, dengerin siapapun yang berbicara, secara otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kegalauan, kepuyengan, kemumetan, apalagi Bu? Macam-macam. Saya tanya Bu, panjenengan di sini ada nggak yang ingat utang sekarang ini? Ingat utang sekarang ini? Ingat utang sekarang ini ada nggak? Ingat nggak maju yang ngomong balak-balak? Ingat nggak sekarang? No way. Semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan diganti dengan hati yang tenang, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mengunjungi atau mendatangi majelis ilmu di mana nama Allah disebut, pasti anzala alaihimus sakinah, Allah pasti akan menurunkan as-sakinah. Apa sakinah itu? Ketenangan, kedamaian, ketentraman, ya. Jadi kembali saya baru buat. Yang pertama, ibu-ibu, stay away, hindari acara-acara peribadatan perayaan agama lain. Supaya apa? Kita terjaga iman kita. Iman itu mahal banget ibu-ibu sekalian. Yang kedua, masih ingat tadi? Toleransi dengan orang yang merayakan. Ibu-ibu kalau dipesenin tumpeng untuk Natalan, kira-kira dibuatin apa enggak Bu? Buatin. Kenapa dibuatin Bu? Kerja. Kok enggak sembahyang ya Bu ya? Cuma ngeliwet gitu, ngodong-ngadong ya Bu ya. Jadi kuning. Nah, jadi nggak ada masalah. Islam tuh easy, ya. Islam itu agama mudah dan indah. Ya. Islam itu agama mudah dan makanya kita harus indah semua, penampilan kita harus indah, kata-kata kita harus indah, ya. Kemudian apa lagi? Appearance, ya. Baju kita harus enak dilihat, penampilan kita harus menyenangkan orang lain. Ini sebenarnya ibadah, ya. Dikatakan oleh Nabi, idkhalus surur fi qalbil mu'min ibadah. Memberikan kesenangan ke dalam hati seorang mukmin muslim merupakan ibadah. Ibadah itu lingkupnya luas sekali. Nah, yang ketiganya ibu sekalian terakhir, karena waktunya sudah habis. Yang terakhir, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu malam tadi baca doa apa Bu? Doa tidur? Doa itu ibu sekalian dikatakan oleh Nabi sebagai silahul mu'min. Apa maknanya? Senjatanya orang mukmin. Ini penting, ya. Makanya ibu kemana-mana Nabi pesan, ya. Nabi pesan kepada para sahabatnya, silahul mu'min as-sabru wad du'a. Senjatanya orang mukmin itu sabar dan doa. Doa ini Bu kemana-mana ya Bu ya. Dalam 24 jam, wherever you may be, dimanapun Anda berada, please bawa sabar dan doa. Ketika ada di sini kepanasan, ya sabar, sabar. Pulang-pulang diomelin majikan, ya sabar. Lagi jalan di sebelah sana, tiba-tiba di depan kita lagi jalan ada suara brut. Marah apa enggak Bu? Harus sabar. Sabar itu indah Bu. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Yang keduanya doa. Doa ini ibu sekalian, ternyata dalam hadis dikatakan doa dapat merubah takdir Allah Subhanahu. Percaya apa baca Bu? Karena doa juga kepada Allah,
takdir Allah yang mentakdirkan, mau merubah juga itu merupakan kekuasaan Allah. Jadi dengan doa ini bisa merubah takdir ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh, Bu. Anda di sini nanti mungkin berdoa. Katakan Allah sudah mentakdirkan salah seorang di antara kita ini. Katakan namanya Mbak Bayem. Sinten, Bu? Mbak Bayem ditakdirkan oleh Allah besok jam 8 pagi akan didatangi oleh malaikatul maut. Siapa namanya? Israel apa? Israfil. Israel. Mana kata Bu? Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Pernah ketemu, Bu? Pengen ketemu? Nanti saya undang, nggak apa-apa, Bu. Serlak. Nah, Allah mentakdirkan besok Mbak Bayem inna lillahi wa inna ilaihi jam 8 pagi, Bu. Besok nih. Ada di sini ada Mbak Bayem misalnya ya, Bu ya. Tiba-tiba nanti sama-sama berdoa dengan 3 Habib ya, Bu ya. Yang isinya apa, Bu? Allahumma tawwil amarona. Misalnya ya, Bu ya. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah anggota tubuh badan kami, dan seterusnya. Kemudian Allah terima doa kita ini, Bu. Kira-kira besoknya innalillahi seco apa badan? Sedo apa badan? Apa bedanya seco dengan sedo? Bahasa Jawa, Sedo bahasa Jawa, seco bahasa Kantonis. Kira-kira besoknya kalau Allah menerima doa kita di sini, Mbak Bayem meninggal nggak, Bu? Meninggal nggak? Allahnya menerima doa kita tadi itu. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Allah terima, Bu. Allah terima doa kita, ya. Jadi besoknya Mbak Bayem meninggal apa enggak? Boten. Kan diperpanjang, Bu. Visanya. Ya. Visanya diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ibu please ikhtiar dan doa. Ya, Bu ya. Terus Anda punya majikan yang lurus, pokoknya itu gualane pol. Ada nggak Ibu yang galaknya pol? Ada ya, Bu ya? Gampang sebenarnya dalam Islam itu, Bu. Yang pertama ikhtiar. Ikhtiar itu apa? usaha. Usahanya bagaimana? Nah, usahanya bagaimana kita menjadikan majikan menjadi senang kepada kita, ya, menjadi happy kepada kita. Bagaimana caranya, Bu? Ada caranya, Bu. Kalau Anda ingin bekerja, bekerjalah dengan 4 AS. 4 apa, Bu? AS. Mana 4 AS itu, Bu? Yang pertama adalah kerja keras. Ada AS-nya nggak keras? Ada. Pertama tadi kerja keras. Yang kedua kerja cerdas. Kerja apa, Bu? Jadi kerja itu harus keras. Jangan ada majikan kerjanya pura-pura apa, Bu? Wajib. Nggak ada majikan kerjanya ini korupsi kita sebenarnya ya, Bu ya. Nah, jadi kerja itu harus keras, keduanya harus cerdas. Ini supaya majikan kita senang, Bu. Apa maksudnya kerja cerdas nih, Bu? Ibu-ibu ada nggak yang pinter masak tom yum? Ngacung. 1, 2, 3. Oh, banyak di sini ya, Bu ya. Ayo, orang yang cerdas mau masak tom yum, kira-kira yang pertama kali disiapkan itu apa dulu, Bu? Ayo. Hah? Nah, ada, Bu ya. Harus cerdas, ya. Harus cerdas supaya apa? Enak. Nah ini, ya. Jadi harus cerdas, bekerja itu harus cerdas. Yang ketiganya adalah kerja itu harus ikhlas. Ibu kalau nyapu itu
Dongkol apa ikhlas Bu di rumah Bu? Harus ikhlas Bu, harus ikhlas ya. Karena ketahuan orang yang dongkol dengan ikhlas itu wajahnya itu bisa ketahuan oleh majikan. Ya, makanya kita kerjanya harus ikhlas, melakukan apapun ya. Kita harus melakukannya dengan ikhlas. Ikhlas itu apa sih Bu? Apa ikhlas itu artinya? Wah ini kalau susah saya kasih contoh. Contohnya nggak bagus sebenarnya. Panjenengan pernah nggak ngupil? Pernah ngupil Bu di belakang? Baik, sudah ada informasi bahwa ketiga Habib sudah ada di luar akan masuk. Alhamdulillah. Jadi kembali saya ulang, yang pertama ya kita harus menghindari perayaan ibadah. Yang keduanya tadi apa Bu? Toleransi dengan yang merayakan. Ketiganya perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Masih di luar ya? Ya, selawatan. Kita selawat.